Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini Pak Sarno akan memberikan materi pada pembelajaran kali ini. Tentunya walaupun kondisi saat ini anak-anak dalam masa pandemi COVID-19 ataupun juga pada saat ini alhamdulillah kita dirahmati Allah pada bulan yang suci, bulan yang mulia. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita atau dengan keadaan kita yang berpuasa itu tidak melemahkan kita untuk belajar dan terus belajar. Anak-anakku yang berbahagia, singkat saja pada kesempatan kali ini Pak Sano akan membagikan materi yaitu tentang kegiatan belajar 1 utamanya pada penyajian data. Sebelum masuk pada materi yang lebih dalam perlu kalian ketahui apa itu data. Ya, data adalah kumpulan informasi atau keterangan dari suatu pengamatan. Berdasarkan jenisnya, data dibedakan menjadi dua, yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Apa itu data kuantitatif? Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran atau perhitungan yang biasanya berupa angka. Sebagai contoh, data mengenai nilai, ujian, berat badan, tinggi badan, banyaknya siswa, dan lain sebagainya. Sedangkan data kualitatif adalah data suatu objek yang berupa kualitas dan tidak bisa dihitung. Contoh dari data kualitatif misalnya dampak wabah virus corona terhadap masyarakat, dampak penggunaan vaksin Sinovac pada manusia. Berikutnya, bagaimana cara mengumpulkan data? Pengumpulan data bisa dilakukan dengan 3 cara dalam ilmu statistika. Yang pertama ada wawancara, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada menggunakan angket. Nah, tentunya kalian kemarin pada saat tes masuk PPDB, kalian sudah ya mengalami yang namanya wawancara ataupun pada materi di bahasa Indonesia biasanya kalian mengenal itu wawancara. Sedangkan observasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan suatu objek atau kejadian. Berikutnya kalau angket ini adalah berupa kuesioner ya yang biasanya dibagikan oleh narasumber sebagai dibagikan kepada responden. Nah, seperti itu. Berikutnya, Pak Sano tidak akan mengupas tuntas tentang data, bagaimana cara menyajikan data. Ya, biasanya data itu disajikan dengan 2 cara, yaitu dikelompokkan dulu. Apakah itu data tunggal, apakah itu data dalam kelompok. Nih, saya tunjukkan. Oke, baiklah. Bagaimana cara menyajikan data yang berupa data tunggal? Contohnya di sini, buatlah tabel distribusi frekuensi nilai ulangan matematika kelas 7A dari 30 anak sebagai berikut nilainya. Nah, tentunya bisa dibaca sendiri dan dipahami sendiri ya. Materi ini juga saya share di Google Classroom. Nah, maka kita sediakan tabelnya seperti ini. Nah, kita kelompokkan. Ada nilainya tadi 3, 4, 5, sampai 9. Nah, cara menghitungnya dengan turus atau tali. Nah, ini biasanya kalian pernah mengetahui pada saat pemilihan ketua kelas, kemudian pada saat pemilihan kepala desa, atau pada pilkada atau pemilu itu biasanya mungkin. Nah, di sini kalian mengamati ya. Di sini misalkan data nilai 3, maka kalian amati di sini. Nah, 3-nya 1, 2. Maka kalian turus atau tali 1. Nah, atau mungkin dengan cara seperti ini. Nah, data pertama 7, maka kita turus di 7 seret itu. Kemudian data yang kedua berapa itu? Nah, 6, maka kita turus di sini 6 seret.
dan berikutnya sehingga ketemu frekuensinya seperti ini, disajikan seperti ini. Berikutnya data yang berupa kelompok. Nah, pada daftar frekuensi data kelompok biasanya dipergunakan untuk menyajikan data dengan nilai penyebaran yang relatif besar. Nah, contohnya di sini tinggi badan 30 siswa 7A sebagai berikut. Ini dalam sentimeter, ada 140 cm, maaf 141 cm, ada 154 cm, 154 cm, dan lain sebagainya, bisa dibaca sendiri ya. Berikutnya, untuk membuat data frekuensi seperti ini atau tabel distribusi frekuensi, langkah yang pertama adalah kita menentukan dulu jangkauannya. Apa itu jangkauan? Jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Maka dari sini kita cari data yang paling besar itu berapa, data terbesar atau yang paling gede. Nah, setelah ketemu adalah 164. Berikutnya, data yang terkecil berapa? Adalah 141. Nah, ini. Sehingga 164 dikurangi 141 ketemu jangkauannya yaitu 23. Nah, berikutnya setelah menentukan jangkauan, kita tentukan banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas ini bisa ditentukan sendiri atau dengan menggunakan aturan Stargast. Ya. Kalau menggunakan aturan sendiri ya silahkan, tidak apa-apa, fleksibel. Mau kalian bagi berapa dari 30 data. Misalkan kalian jadikan 5 data atau 6 data, silahkan. Nah, kalau menggunakan aturan Stargast, rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. N di sini adalah 30, banyaknya data tadi. Nah, sehingga 1 ditambah 3,3 kali lognya N adalah 1,47. Sehingga ketemu 4,8. 1 ditambah 4,8 ketemu 5,8. Sehingga dibulatkan menjadi 6. Berikutnya setelah ketemu banyaknya kelas, kita menentukan panjang interval kelas. Untuk panjang kelas atau interval kelas bisa ditentukan dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas, yaitu 23 tadi jangkauannya dibagi dengan 6 panjang kelasnya sehingga ketemu 3,8 sehingga dibulatkan menjadi 4. Nah, sehingga dari sini kita bisa membuat rentang, ya, rentang ada 141 sampai 144. Yang perlu dipahami, jadi bukan 141 ditambah 4, melainkan 141 ini juga dihitung dari 4 data itu. 141, 142, 143, 144, seperti itu. Berikutnya, data yang kedua adalah 145, 146, 147, dan 148, dan seterusnya sampai 161 sampai 164. Nah, berikutnya dari sini ya, Cah. Nah, ini kita hitung yang data 141, 144 apa? Atau boleh menggunakan turus atau tali tadi. Data kita lihat, data antara 141 sampai 44. 1, 2, ada lagi? Oh, sudah tidak ada. Sehingga kita tulis di sini 2. Atau dengan tali dan turus ditambahkan kolomnya lagi juga nggak apa-apa. Oke, sehingga dari data yang terhitung adalah ketemu 30. Ini penyajian data secara kelompok. Sehingga pada kesempatan kali ini bisa tarik kesimpulan. Yang pertama adalah data adalah kumpulan informasi dari keterangan dari suatu pengamatan. Yang kedua, jangkauan. Jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Yang ketiga adalah panjang kelas. Panjang kelas adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas. Yang keempat, banyaknya kelas dapat ditentukan sendiri atau menggunakan aturan Stargast dengan rumus 1 ditambah 3,3 kali log N. Dengan N banyaknya data. Bila mana, karena Pak Sarno mungkin belum pernah mengajarkan log N ini, mungkin kalian bisa menggunakan kalkulator atau komputer ataupun browsing sehingga memudahkan kalian. Mungkin pada kesempatan kali ini Pak Sarno cukupkan sekian.
Pak Sarno berharap kalian puasanya sampai selesai atau sampai sore dan genap 30 hari untuk bagi yang laki-laki. Nah, harapannya kalau perempuan minimal juga penuh penuh dalam artian 1 hari puasa penuh. Nah, harapan Pak Sarno yang kedua, kalian juga selalu sehat, selalu kuat, selalu semangat untuk belajar sehingga kalian menjadi generasi kader Muhammadiyah yang militan, yang solider, yang semangat dan selalu sehat, terbebas dari COVID-19. Kurang lebihnya Pak Sarno mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang, ya Pak Sarno mohon maaf bila mana kalian belum jelas bisa chat ataupun call Pak Sarno. Pak Sarno selalu terbuka informasi untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.